Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popalaya. Saya penyuluh pertanian di Desa Wawatamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya di sini bertugas sudah 14 tahun sejak diangkat menjadi tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian tahun 2007. Dan pada tahun 2017 saya terangkat menjadi pegawai negeri sipil untuk penyuluh pertanian. Warga Kampung Anggrek, sahabat Omjek dimanapun berada, di video kali ini saya bersama dengan seorang penyuluh keren, berprestasi di bidangnya. Kita sapa dulu Ibu Popalaya, gimana kabarnya? SPT MSc kayaknya gelarnya ini. Cukup Popa saja. Cukup Popa. Ya. Ini saya panggil Bunda, Kanda, atau Ibu ini. Kanda mode. Terlalu resmi kayaknya kalau Ibu, terlalu tua. Tadi pas mau keluar rumah, Ibu nanya istri di rumah, hari ini narsunya siapa? Dosen tak. Kebetulan masih ingat Ya. Nining Sriana dulu. Nah, katanya Masih sempat saya ajar kayaknya. ya, katanya kita ini dosen favoritnya Waduh. katanya. Tapi sudah tidak di kampus lagi. 2016 saya resign. Oh begitu. 2016. Nah, Ya, 2016. Tadi di awal saya bilang penyuluh berprestasi. Berarti kan banyak prestasi yang kita mau ungkit hari ini. Ungkit. Kayak aib saja diungkit. IP yang bagus ya. Jadi, tapi sebelum kita menjurus ke situ, mungkin Kak Popa ini bisa backgroundnya dulu mungkin. Biar Iya. orang jauh lebih kenal gitu. Siap. Oke, kalau nama mungkin sudah jelas ya. Siap. Kalau saya pribadi sebenarnya agak-agak bertentangan ini pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Oh begitu. Ya. Latar belakang pendidikan S1, S2 itu peternakan. Ya, tapi kalau di dunia pertanian ya itu tadi kita harus polivalen ya. Jadi ketika di lapangan sudah tidak ada yang namanya sarjana peternakan, sarjana pertanian, tidak ada. Apa yang dibutuhkan petani ya. Betul. Mau tidak mau harus bisa. Betul. Ya, jadi saya alumni peternakan, tapi mendapat tempat tugas dengan yang lebih dominan tanaman pangan ya. Betul. Kayak padi-padian apa ya. Mau tidak mau sih harus belajar tentang itu. Oh. Saya harus belajar dunia pertanian, dunia padi-padian. Iya. Ya, jadi ya tapi saya pikir itu bukan suatu bukan suatu halangan ya, Iya. bukan suatu ini ya. Jadi malah yang memotivasi saya untuk lebih banyak belajar tentang dunia pertanian. Nah, kalau riwayat pekerjaan sendiri sampai di saat ini sebagai penyuluh mungkin Ya. tidak langsung di situ. Ya. Itu bisa diceritakan? Oke, jadi saya itu selesai kuliah 2007 di Unhas. Unhas. Ya, jadi saya alumni Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. 2007 selesai. Kemudian menganggurnya itu 1 bulan. 1 bulan. Ya, jadi wisuda bulan 5, bulan 6 itu ada pendaftaran. Tidak masuk ke hitungan nganggur kalau 1 bulan. Oh. Langsung ya. Iya. Jadi 2007 itu ada pendaftaran istilahnya penyuluh kontrak ya. Penyuluh kontrak itu langsung di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Jadi iseng-iseng ikut tes. Kemudian belum keluar pengumuman, saya juga masukkan berkas di Universitas ini 19 November. Ya, di Universitas 19 November. Lamar sebagai dosen. Ngajar, dosen Ya. di situ. Iya. Tapi kan waktu itu statusnya masih S1 ya. Jadi kalau dikatakan dosen mungkin terlalu bagaimana ya, mungkin asisten dosen lah. Ya. Dosen lah. Karena waktu itu kan belum negeri juga Betul, ya, betul. masih yayasan. Masih menuju ke Ya. proses menuju ke negeri pada saat itu, iya. Ya, jadi iseng-iseng mendaftar karena saya ini tipe orang yang
tidak bisa kayaknya tinggal di rumah Iya. lama-lama. Siap betul. Jadi coba-coba kasih masuk berkas, kemudian sambil menunggu yang di kementerian ini. Iya. Ternyata pengumumannya itu diterimanya, tadinya kan niat yang mana duluan diterima, ya mungkin saya di situ. Tapi ini di hari yang sama pengumuman keluar, saya diterima di USN, saya juga diterima di kementerian. Ya, jadi ya saya jalani, saya pikir selama tidak mengganggu ya. Jadi karena statusnya kan bukan PNS. Betul. Ya, jadi masih kontrak. Ya, di USN juga kan gitu. Dosen luar biasa mungkin istilahnya waktu itu. Jadi saya jalani dua-dua. Ya. Ya, jadi kalau saya tidak mengajar ya saya ke lapangan. Iya. Jadi pertama tugas itu di Kecamatan Samaturu. Sampai sekarang. Samaturu. Ya. Jadi wajahnya kalau Kapopa ini kalau di Samaturu kayaknya sudah familiar sekali. Terus setelah itu daftar CPNS atau seperti apa? Ya, jadi lama juga saya Bang di kontrak. Saya 2007 kemarin lulus, tapi SK-nya kan nanti 2008. Jadi SK dari Kementerian Pertanian itu tahun 2008. Jadi di situ saya mulai bertugas sebagai istilahnya dulu tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian. Jadi kita sudah dilepas di Tapi itu ranahnya domainnya dinas peternakan atau dinas pangan Horti? Jadi dulu masih ada kantor yang badan penyuluhan. Sekarang sudah dilebur sekarang. Betul. Ya, jadi dulu kami semua penyuluh terpusat di situ, di badan penyuluhan, mulai dari yang dinas perikanan, penyuluh perikanan, betul. Semuanya di situ. Semuanya, yang penting namanya penyuluh-penyuluh. Iya. Di jadi semua. Kehutanan juga di situ. Jadi 2008 bergabung di badan penyuluhan, tapi waktu itu kontrak kami kan langsung kementerian. Ya, kontraknya langsung dari Kementerian Pertanian. Ya begitu, berjalan sampai 2015. 2015. Sebenarnya sampai 2016 ya, 2016. Nanti di 2016 baru ada tes CPNS untuk penyuluh yang sudah dikontrak. Jadi saya dikontrak itu 10 tahun. Oh, jadi pada saat itu tesnya khusus yang sudah dikontrak ini. Jadi bukan penerimaan umum. Jadi wajar saja. Apalagi dilihat CV-nya, satunya Unhas, S2-nya UGM, atau sudah S2 pada saat tes itu belum. Oh, berarti waktu tes CPNS. Iya sudah. Tapi data yang diambil kan berdasarkan data waktu diterima dari yang masih S1. S1. Keren sekali. Nah, pada saat itu tetap setelah lulus tetap di situ. Jadi kan memang kami diangkat itu formasi penyuluh. Jadi formasi penyuluh pertanian. Jadi formasi yang dibuka sesuai dengan background awalnya peserta ini. Jadi kami tetap sebagai penyuluh pertanian. Pada saat itu kan masih almarhum Pak Haji Suharso di saya lihat juga BPP pada saat itu. Saya lihat juga di postingan Kapopa ini waktu almarhum pergi sampai berapa harinya itu masih mengenang terus. Makanya saya bilang sosok pemimpin. Bu Popa di situ sebagai pegawainya. Pak Haji Suharso almarhum ini sebagai pimpinannya. Nah, kalau bawahan, misalkan kan Kak Popa kan pada saat itu kan bawahan. Menyanjung seperti itu berarti ada sesuatu sisi baik dari Pak Haji ini. Tidak apa-apa mungkin kita bercerita biar memotivasi juga kepala-kepala yang ada di luar sana bahwa seperti ini loh. Kepala yang kalau misalkan dia sudah tidak ada pun kita masih mengenang. Wah, ini sudah berkaca-kaca. Makanya saya enggak kenapa ditanya yang begini. Kalau cerita Pak almarhum saya jadi saya jadi mewek jadinya. Dan kebetulan beliau itu juga kan istrinya keluarga. Nah, pada saat dengar saya dari perjalanan Makassar pada saat itu pulang langsung demam. Saya demam ke hari kedua pada saat puncak-puncaknya demam dengar kabar. Mau pergi dalam kondisi seperti ini, makanya ikhlas saja. Padahal saya bilang tinggal kita mengirim
doa yang terbaik saja buat almarhum. Tapi sosok beliau di mata Kapopoi seperti apa? Yang bikin saya kagum dengan almarhum itu apa ya, kinerjanya yang luar biasa menurut saya. Jadi beliau tidak pernah bilang, tidak ada mengeluh, tidak pernah bilang capek, lelah atau apa. Jadi saya selalu termotivasi. Dan kerennya saya lihat selalu inovasi dan tidak gaptek teknologi. Saya lihat itu. Jadi ya kita sama-sama mendoakan semoga yang terbaik lah buat almarhum. Baik, Kapopoi, ini saya lihat kita fokus ke yang tadi, yang di awal itu prestasinya. Kapopoi ini mungkin bisa nanti Kapopoi jelaskan satu-satu kenapa sehingga bagaimana sejarahnya, karena yang namanya prestasi itu mungkin pada saat dilihat tetapi prosesnya ini, jadi kalau orang yang menghargai namanya prestasi pasti dia sangat wow, karena kenapa proses ini yang luar biasa untuk mendapatkan satu prestasi itu. Nah, kalau saya lihat Kapopoi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini belum yang kesininya. Nah, ini yang pertama, Kapopoi di 2015-2016 ini juara 1 THL TBPP Teladan Tingkat Kabupaten Kolaka. Ini apa ini? THL. Ya, itu tadi karena status saya kan waktu itu masih kontrak. Ya, kontrak. Ya, jadi sebutannya waktu itu THL TBPP. Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. Jadi ceritanya kita membantu tugas-tugas penyuluh pertanian. Begitu. Tapi kan statusnya masih kontrak. Jadi kontrak. Ya THL. Ini 2015 sebetulnya. Tapi kalau peran dan tugas penyuluh itu sendiri, Kak, itu seperti apa sih? Kalau untuk penyuluh kan di lapangan banyak nih, dan banyak juga yang bilang kalau penyuluh antara ada dan tiada. Ini real loh di lapangan, Kapopoi ini saya. Nah kalau kehadiran Kapopoi mungkin di podcast Onjek Bertanya ini bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa seperti ini loh peran dan fungsi penyuluh. Menunjukkan juga mungkin ke penyuluh yang mungkin dianggap tadi ada dan tiada itu, bahwa mana kok kerja kok. Oke, jadi penyuluh itu sebenarnya dia fungsinya sebagai fasilitator, ya, organisator, kemudian dia bisa juga sebagai konsultan khususnya untuk petani-petani. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya mendampingi bukan hanya mendampingi di lapangan, tapi ya itu tadi dia harus bisa membimbing, kemudian bagaimana merubah pola pikir masyarakat, terutama petani ya. Jadi kalau berbicara tugas penyuluh itu sebenarnya berat. Om Jack, ya. Kalau yang saya rasakan, betul. Karena memang saya bagaimana saya membuka hubungan saya dengan masyarakat yang saya bina. Jadi saya di Watamboli sama Tonganapo ya, kalau untuk di kecamatan. Satu kelurahan, satu desa berarti ya? Ya. Karena Watamboli kan desa, Tonganapo kelurahan. Ya, jadi selama 14 tahun itu, jadi 1 tahun, saya cerita dulu ya, 1 tahun lolos sebagai penyuluh itu saya tidak menyuluh. Jadi ini saya buka aib mungkin ya. Iya. Bukan aib sih sebenarnya, tapi sebuah perjuangan yang harus diapresiasi. Jadi 1 tahun lulus sebagai penyuluh, karena saya basicnya peternakan. Dapat wilayah binaan yang lebih dominan yang saya katakan tadi, tanaman pangan, padi. Jadi ya, bagaimana saya mau kasih penyuluhan sementara saya tidak punya basic ilmu pertanian? Iya, betul. Ya. Itu tadi, jadi saya banyak belajar. Saya lebih 1 tahun itu saya lebih banyak berkantor di BPP Samaturu. Jadi di situ saya minta sama teman-teman yang lebih senior, termasuk kepala BPP ya, Pak almarhum. Jadi saya belajar bagaimana cara menanam, bagaimana prosesnya itu mulai pengolahan sampai panen. Jadi 1 tahun itu memang saya minta izin, saya tidak bisa menyuluh kalau saya tidak punya ilmu. Petani lebih jago loh. Betul. Kriteria penilaian dulu itu sehingga bisa dapat juara 1 THL ini 2015 dan 2016 itu apa sih yang kriterianya yang dinilai? Ya, jadi memang ada kriteria yang itu dari langsung dari kementerian ya. Jadi seleksinya harus administrasinya. Jadi penyuluh itu tidak hanya
tidak hanya misalnya pintar memberikan wejangan ke petani atau bagaimana, tapi dari segi administrasi. Kemudian dokumentasi. Wah, apalagi situ kan. Makanya kalau di lapangan saya foto-foto jangan heran ya. Iya, makanya saya bilang ada ahli nih di balik layar. Jadi banyak penilaiannya. Artinya dari petani juga yang dinilai, apakah dia selama misalnya saya tugas di sana, apakah ada perubahan terhadap mereka ya, terutama misalnya dari cara bertanamnya atau misalnya produksi tanamannya. Betul. Sebelum Kapopa datang dan setelahnya. Jangan sampai jangan sampai tambah hancur. Iya, jangan sampai sebelum saya datang 5 ton, setelah saya masuk langsung tinggal 2 ton. Ya. Jadi itu yang dinilai ya. Jadi sama tingkat provinsi sampai di tingkat nasional. Ya, jadi ada 25 item kalau tidak salah itu waktu itu. Jadi memang itu harus saya siapkan. Jadi ini juga sebenarnya saya dari 2014 ditawari untuk ikut seleksi. Ya, tapi saya pikir waktu itu saya belum siap. Jadi saya bercermin sama kepala BPP saya. Jadi kantor kami itu BPP Samaturu 2011 itu mewakili BPP Teladan juga. Betul. BPP Teladan tingkat nasional, dan Pak almarhum itu yang mewakili ke Istana Negara. Iya, waktu pulang dari istana. Jack, foto-fotoku di Istana Negara. Iya Pak Haji, keren. Berarti ini lanjut ya Kak? Maksudnya juara yang di 2015, 16, kemudian juara 1 penyuluh pertanian teladan tingkat provinsi Sultra 2016, kemudian juara 1 penyuluh teladan tingkat nasional. Ini berlanjut ya, dari kabupaten, provinsi, lanjut penilaiannya ke nasional. Jadi di 2016 itu karena nilai saya paling tinggi ya, kemudian diusul untuk 2016. Ya, di 2016 ini sih saya berdua, tapi teman dari Samaturu juga. Jadi waktu itu kita diseleksi. Yang seleksi langsung dari provinsi. Jadi seleksinya ya kayak ujian meja. Kok persentase apa yang kau bikin selama jadi penyuluh. Nah, jadi waktu ini saya masih kontrak ya statusnya. Masih kontrak. Terus yang teman saya, yang lawan saya itu sudah penyuluh senior. Sudah penyuluh senior di Samaturu. Cuma mungkin kemarin dia kurangnya di dokumentasi sama video. Saya mungkin ya lebih ke situ, karena sekarang kan penyuluh apa istilahnya, penyuluh milenial ya. Jadi harus tidak gaptek, kemudian laporan semua serba online. Ya, betul. Jadi saya kemarin menangnya di situ mungkin. Ya. Berarti belum ada kata penyuluh milenial, di situ sudah milenial dulu. Pola-pola kerjanya. Nah, terus kayak ini penulis juga ternyata. Aduh. Menulis buku dengan judul Sinkronisasi Estrus dan Profil Hormon Estrogen Ternak Kambing. Ini tahun cetaknya 2014. Ini bukunya ada Kak? Ada. Wes, sekali. Nanti harus saya lihat, saya baca-baca. Memang waktu kuliah hobi nulis dari kecil, memang sudah bakat jurnalis. Yang kalau masalah menulis itu yang pertama memang kalau dibilang hobi kayaknya enggak juga sih, tapi memang kalau ada waktu ya saya bikin tulisan. Karena saya pikir selain bisa dibaca, ya itu juga kalau kami di penyuluh atau waktu masih jadi dosen itu kan bisa jadi kredit point ya istilahnya, angka kredit untuk misalnya naik jenjang jabatan. Jadi itu waktu saya menulis lebih banyak waktu masih bergelut di dunia kampus. Saya dilanjutkan di masih 2014 berarti ya, dicetaknya. Nah, terus Kak, ini publikasi artikel ilmiah dengan judul Pemanfaatan Limbah Pertanian berupa jerami padi sebagai pakan ternak. Ini menyambungkan antara sampahnya pertanian dijadikan pakan. Ini ditulis dalam satu jurnal volume 10 nomor 1 Januari 2015. Ya, kalau itu idenya kemarin khususnya di Samaturu ya. Karena yang saya lihat kan kemarin limbah di sana dibakar setelah panen. Limbah padi setelah panen dibakar. Padahal itu bisa lebih bermanfaat ketika kita olah jadi
pupuk. Makanya saya angkat kemarin tulisan tentang itu. Ya sudah, setelah terbit, artinya saya bisa, itu sebenarnya semacam penelitian ya kemarin. Dan buku ini sempat saya baca. Di bawah sama Minal atau siapa? Ada siswa yang sempat prakrin PKL di situ. Nah, sempat buat-buat sih. Keren kegiatanmu sampai bikin wakasi begini. Siapa yang ininya? Oh, pembimbing saya di sana. Saya libatkan mahasiswa waktu itu. Jadi sekaligus mereka praktek juga. Betul. Karena waktu jadi dosen di USN kan belum ada lab-lab. Ya, jadi saya nyambi. Lokasi penyuluhan saya libatkan mahasiswa untuk praktek langsung. Ya, jadi seiring sejalan lah. Nah, terus ini publikasi artikel ilmiah dengan judul Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gangguan Reproduksi Ternak Sapi. Jurnal Bertani volume 10 nomor 1 Januari 2016. Tingkat 2014, 2015, 2016. Ini sama juga menulisnya dengan ide itu. Ya, itu karena banyak kasus kemarin ya, banyak kasus gangguan reproduksi khususnya ternak sapi. Jadi itu saya suka sekali tulisan karena memang basic saya peternakan. Jadi waktu itu kenapa saya tidak coba bikin tulisan tentang peternakan. Tapi kayaknya kalau tidak salah itu di daerah Watu Bangga mungkin saya ambil sampel. Betul. Jadi memang di tahun itu mungkin karena saya sambil mengajar, jadi selalu terinspirasi mungkin jadi untuk ini bikin tulisan. Keren. Terus menulis buku dengan judul Hama dan Penyakit Tanaman Kakao ini lebih nggak nyambung lagi kayaknya dengan background tahun 2020 ini, baru tahun kemarin ini. Ini yang mendasari sehingga nyambungnya lagi ke kakao. Jadi kalau itu ada program dari Kementerian Pertanian. Jadi namanya program RITSI ya. Jadi itu sebenarnya khusus untuk petani. Kemudian saya diminta dari dinas provinsi, di dinas pertanian provinsi untuk membantu membuatkan buku. Jadi sebenarnya agak-agak ini juga karena dari provinsi ke kabupaten harusnya kan mereka yang bikin. Betul. Ya, tapi tidak apa-apa karena saya pikir ya saya dapat tambahan ilmu juga mungkin ya. Kemudian bukunya bisa juga saya pakai. Ya, jadi saya menulis itu jadi 80% itu dokumentasi yang ada di buku itu dokumentasi saya pribadi tentang kakao khususnya. Betul. Jadi dasarnya kemarin ibu kabit di provinsi itu karena saya pernah pelatihan 1 bulan khusus tanaman kakao. Di Luwu. Iya. Saya pernah pelatihan 1 bulan khusus kakao, makanya mungkin kemarin ya telepon, Bu bisa bantu kami buatkan buku tentang ini ya. Ini nanti dicetak kementerian. Ya, bangga dong. Iya, betul. Bangga dong. Dan ini keluar bukunya. Iya, diedar, malah kemarin 1000 mungkin dicetak. Tapi diedarkan di petani-petani. Ini saya bicara dengan penyuluh atau penulis. Aduh, pokoknya keren sekali nih. Aduh. Kemudian menulis buku dengan judul Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Kakao. Ini lebih meningkat lagi nih kalau yang 2020. Oh, masih 2020 sama, juga. Itu bersamaan saya bikin. Nyambung. Berarti setelah Kapopa bahas hama penyakit tanaman kakao ini sendiri, terus nulis lagi tentang intensifikasi dan peremajaannya. Iya, malah kemarin diminta 3 judul. Tapi saya kayaknya nggak sanggup kalau ini karena waktunya mepet kemarin. Ya, jadi saya hanya mengiyakan 2 judul itu. Karena saya pikir saya ada pengalaman di bidang kakao. Ya, jadi saya ini lewat tulisannya. Memang karena dari judul ini sudah merangkum semua dengan keresahan petani kakao yang ada. Karena kan sekarang kenapa dulu kan Kolaka dikenal dengan kota kakao karena memang kakaonya yang luar biasa. Tapi begitu ada hama dan penyakit, apalagi si ini nih, yang PBK ini nih, ada merusak semuanya. Muncullah negara-negara baru, negara cengkeh, negara ini. Ya, karena kan sekarang petani kayak itu ini turun ke mata. Jadi apa yang dia lihat cepat menghasilkan itu kita tidak bisa menyalahkan juga. Jadi makanya mungkin salah satunya untuk mengembalikan marwah kakao ini ya dengan cara kalau kita memang tidak bisa langsung terjun
ke petaninya untuk mengajari langsung, minimal kita berbuat, mempromosikan. Malah saya sudah sekolah lapang sama petani tentang kakao. Tentang kakao. Tahun Itu. kemarin. Iya. Jadi kami memang ada program, ada program dari Kementerian kerjasama Bank Dunia, yaitu tadi bagaimana meningkatkan kembali ini, jangan hanya tugunya saja yang ada di Kolaka. Betul, jangan hanya tubuhnya saja, orang kakaonya di mana ini? Kakaonya di mana? Terus nih yang di luar ekspektasi juga nih. Prestasi bidang fotografi. Waduh. Penyuluh, penulis. Kayaknya udah nyambung. Nyambung. Karena mungkin dari hobi inilah, dari hobi nulis dan dari hobi mencet mata lensa ini, bergelut di dunia mata lensa ini, akhirnya itu yang membuat prestasi ini mentereng gitu. Juara 1 lomba foto kategori handphone dalam rangka HUT 2021 Kolaka. Iya, HUT Kolaka waktu itu. Yang selenggarakan ini Bapeda. Ya. Kemudian juara 1 lomba foto kategori karyawan dalam rangka memperingati Hari Kartini. Iya. Itu Kominfo, kementeriannya yang adakan. Kominfo yang adakan 2021, berarti baru yang kemarin. Juara 1 masalahnya. Kalau nggak juara 1 nggak ditulis di sini. Oke, Kak. Nah, kita mungkin bahas mengenai tentang keresahan masyarakat yang ada saat ini, baik petani perkebunan maupun pangan dan horti. Ini masalah ini Kak, masalah pupuk kelangkaan pupuk subsidi. Ini banyak yang mengeluh tentang itu. Memang sebenarnya fenomenanya seperti apa sih? Kan Kak Popo ini kan bisa lebih ini karena memang domainnya mengarah ke situ. Ya, jadi sebenarnya tidak langka ya Om Jack ya. Cuma mereka memang belum mengetahui prosedurnya seperti apa. Iya. Ya, jadi sekarang kan saya bilang tadi, sekarang kan semua sistem online. Iya. Ya, jadi sudah 3 tahun ini kami penyuluh diharuskan menginput data-data kelompok tani itu di dalam aplikasi. Ada yang namanya RDKK. RDKK. Ya. Itu untuk pupuk subsidi. Yeah. Nah, yang jadi kendala ini petani ketika kita minta KTP sama kakaknya, kadang mereka pikirannya negatif. Ini untuk apa ini? Bukan betul. Politik ini atau apa? Iya. Mungkin karena keseringan. Jadi kadang teman-teman penyuluh jengkel. Teman-teman penyuluh kadang jengkel juga karena padahal ini untuk mereka ini kita mau input datanya, karena kalau tidak dimasukkan di aplikasi itu, ya itu tadi mereka tidak akan dapat pupuk subsidi. Makanya yang terinput data itu kadang yang tidak dapat, mungkin itu yang mengeluh karena itu tadi mungkin tidak dapat pupuk subsidi karena memang datanya belum masuk di aplikasi. Jadi distributor itu menyediakan sesuai dengan data yang masuk. Oh, begitu. Kalau misalnya sama turu misalnya misalnya 500 ton misalnya jatahnya, ini bagi yang masuk saja namanya di aplikasi. Nah, kalau yang tidak masuk jelas tidak dapat. Makanya kadang mereka bilang, langka ini pupuk, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Oh, jadi karena pupuk yang stocking pupuk ini sebenarnya sesuai dengan data yang masuk, yang berbasis data itu. Oh, seperti itu. Jadi ada belangko kita isi. Jadi isi ini Pak, pupuk kebutuhan pupuknya isi sesuai dengan yang kita pakai misalnya di sawahnya Bapak. Iya. Kumpul dengan KTP dan kartu keluarga karena ini kan sistem online. Kadang kan petani ada yang tidak. Tapi itu biasanya lewat Gapoktan, lewat kelompok-kelompok tani, biasanya ketuanya yang disuruh mengumpul atau memang penyuluhnya langsung yang turun biasa mendata sendiri. Kalau penyuluhnya disuruh, mungkin kalau kayak saya 800 petani, apakah saya harus datangi satu-satu? Ya, jadi jadi masing-masing ketua saya kasih tugas, masing-masing ketua bertanggung jawab terhadap anggotanya. Tapi kadang juga saya langsung ini. Nah, dari ketua inilah masuk laporan bahwa banyak juga ini anggota yang tidak mau menyetor begitu. Iya. Jadi acu tak acu. Makanya kalau misalnya ada yang tidak dapat ya jangan salahkan penyuluhnya. Betul. Penyuluh kan sudah membantu ya. Kalau kemarin kasusnya ya katanya untuk politik lah, untuk apa. Tapi Pak petani jadi bukan langka pale ini pupuk. Tapi memang karena itu
kalau dimintai ki data kasih ki. Bukan langka ternyata. Terjawab toh. Oh jadi seperti itu. Karena semua sekarang sudah berbasis data. Iya, jadi semuanya 3 tahun terakhir ini sudah sistem online semua. Oh, nah Kak, ini Kak, apa? Kalau untuk alur distribusi pupuk ini sendiri itu seperti apa sih jalan-jalannya? Ya, jadi kami penyuluh setelah datanya kita input, ya, setelah kita input di aplikasi, itu kan juga sudah connect di dinas ya. Ya, jadi dinas merekap, misalnya untuk Kecamatan Samaturu berapa total petani yang masuk dengan luas lahan, ya dengan luas lahan segini dia butuhkan pupuk. Ya, betul. Nah, itu yang dilaporkan di distributor yang ada di kabupaten. Kabupaten nanti ya dia bagi per kecamatan. Berapa jatahnya? Kecamatan ada juga distributornya. Yang pengecer ya, pengecer. Ada. Pengecer. Jadi yang kita input itu kan misalnya desa Watamboli, kemudian desa Konaweha, itu kan sudah ada semua datanya. Betul. Dari sekian petani, jumlah pupuk yang harus didistribusi ke situ, pupuk subsidi ya. Pupuk yang harus di ini sekian ton. Jadi kalau Pak Tani yang tidak mengumpulkan KTP sama KK ya jelas tidak dapat. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang terakhir. Kalau masih ada nanti berarti yang paling terakhir. Tips menjadi penyuluh keren, penyuluh berprestasi itu seperti apa sih? Kalau saya pengalamannya, jadi kalau saya kemarin itu memang prinsipnya kerja dulu. Kerja. Ya, jangan terlalu berambisi mau saya harus jadi teladan, saya harus jadi prestasi. Kalau saya pribadi tidak ya. Jadi saya ikuti alur saja dulu. Artinya selama kita kerja ikhlas pasti akan karena tidak ada proses saya rasa yang mengecewakan ya. Kalau misalnya kita kerjanya ikhlas tanpa ada paksaan, itu nanti akan terbayar. Ya, jadi saya selama kemarin 2016 ya, berarti sekitar berapa tahun itu ya, 8 ke 9 tahun kemarin itu saya kerja. Dan pada saat mau ini diajukan, saya itu dipaksa sebenarnya kemarin, dipaksa untuk kau harus ini daftar untuk penyuluh teladan. 2 tahun saya tolak karena memang saya rasa saya belum siap. Betul. Jadi nanti pada tahun 2016 saya bilang ya kalau saya harus maju ini saya harus injak istana. Betul. Ya, saya tipe orang yang tidak mau setengah-setengah. Nah, injak istana itu di tahun yang tadi yang juara satu nasional. Ya, jadi setelah seleksi di provinsi kami diundang ke istana upacara. 17 Agustus di istana. Wah, itu luar biasa itu. Wih, keren sekali. Luar biasa itu perjuangannya. Jadi apa ya? Memang saya pikir tidak ada hasil yang kalau kita kerjanya ikhlas ya, saya bilang tadi semua akan terbayar. Betul. Ya. Menjadi tamu di Istana Merdeka, ketemu Bapak Presiden, ketemu para menteri juga ya, karena kami masing-masing didampingi sama menteri. Saat itu sudah Jokowi ya? Ya, sudah Jokowi. Pak Jokowi. Oh, iya, betul. Ya, jadi kami masing-masing didampingi sama menteri masing-masing ya. Kalau kami kan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Jadi upacara di istana, kemudian diundang makan siang di istana. Jadi itu perasaannya, waduh, kayaknya masuk istana saja itu ini sudah berdiri, sudah merinding. Kan tidak sembarang orang masuk. Dan tidak asal ke situ. Ada beberapa proses yang Kapopa ini lakukan, akhirnya itu hanya bonus saja sebenarnya. Ya sebenarnya bonus saja. Itu tadi saya bilang kalau kita kerjanya ikhlas. Betul. Kemudian jangan terlalu berpikir saya mau jadi yang paling yang baik yang apa, tidak, maksudnya ikhlas saja. Kalau ada apa ya istilahnya, kalau ada program-program misalnya ya, saya kemarin kan memang lebih banyak mengerjakan program-program kementerian, baik itu lewat dinas atau apa ya. Ya kadang mengeluh juga, tapi ya saya pikir ini mungkin tugasnya saya. Yang paling poin paling yang diakui kemarin itu ketika saya bisa merubah pola pikir masyarakat, khususnya di wilayah binaan saya ya. Jadi saya datang itu mereka kan sistem tanamnya apa istilahnya hakika hambur kiri kanan.
Hakika. Ya. Hamburg kiri kanan. Nah, setelah saya masuk, saya ya memang sih merubah pola pikir itu yang mindset petani apalagi ini, orang-orang tua ya. Betul. Apalagi orang-orang kalau Hakika ini kan simple dia. Ya. Simple. Dan banyak juga yang bilang bahwa Hakika lebih banyak hasilnya. Nah, ini berat ketika mau merubah dari pola lama ke pola yang Kapopa bawa. Ini ceritanya seperti apa tantangannya? Ya, jadi kemarin itu ya itu tadi saya bilang. Minum dulu mungkin. Ini Satria, produk lokal, jadi butuh gitu. Nah, lanjut Kak. Ya jadi tantangan yang terberat kemarin itu bagaimana saya merubah pola pikir masyarakat ya, yang awalnya cara tanamnya Hakika. Jadi saya berani kemarin membuat percontohan, demplot istilahnya ya. Demplot. Jadi itu saya pakai biaya sendiri. Karena saya pikir petani itu harus ada yang dia lihat dulu. Dia lihat, betul. Kalau kita hanya ngomong, ya ini mungkin bukan saya ini teman-teman ya, kebanyakan teman-teman penyuluh kadang ragu untuk lakukan itu ya. Karena itu berbicara finansial, kita harus korban. Biasanya kan orang mau hanya korban tenaga, tapi kalau sudah bersentuhan dengan uang, kayaknya hanya Kapopa yang mampu melakukannya. Itu berat. Jadi berat itu bukan hanya rindu, tapi mengeluarkan uang untuk demplot. Apalagi dapat petani yang maksudnya yang patah pensil istilahnya ya. Itu waduh, dia kalau sudah bicara pengalaman jadi saya bilang oke Pak, kalau pengalamannya Bapak mungkin, tapi ternyata ada yang lebih bagus daripada itu. Ya. Jadi kita bikin demplot. Ya, saya bikin percontohan. Jadi yang saya pakai itu aplikasi Jajar Legowo 21. Jajar Legowo 21. Jadi itu metode baru waktu itu. Ya, betul. Metode baru itu juga kan sudah dilakukan penelitian sebelumnya ya dari kementerian. Jadi itu yang saya terapkan ke mereka. Saya pinjam lahannya. Waktu itu berapa hektar. Yang jelas saya biayai, saya panggil semua anggota, tapi dengan ancaman juga. Yang tidak membantu saya tidak uruskan nanti buku bantuan atau proposal. Itu senjata saya. Betul. Iya. Terus jadi senjata saya waktu itu karena memang selama saya tugas di sana, alhamdulillah bantuan itu luar biasa. Bantuan-bantuan yang masuk ke petani baik itu pupuk, bibit, irigasi, traktor. Alhamdulillah mereka memang rasakan ya. Jadi melalui itu saya berani membayar mereka. Artinya bayarnya bukan bayar saya kasih uang ya, tapi kalian datang, saya tanggung kopinya, rokoknya, makannya, saya yang biayai semua. Iya. Asal Bapak bantu saya. Bantu. Jadi ini kan buat kita juga nanti kalau berhasil kan Bapak sendiri yang lihat hasilnya. Jadi di situ saya kerja sama mereka dan ternyata memang ya setelah melihat hasilnya banyak yang tertarik. Jadi pelan-pelan pola pikirnya mereka sudah ternyata memang dengan sistem ini lebih banyak untungnya. Jadi mengedukasi itu memang tidak segampang, tidak hanya teori saja, tapi memang harus seperti itu. Nah, peningkatannya setelah mereka bagus. Sudah banyak yang mulai mencoba. Jadi semua di wilayahnya Kapopa ini sudah mulai mencoba dan hasilnya sebelum alhamdulillah Hakika dengan yang Jajar Legowo 21 ini hasilnya grafik presentasi produktivitas itu seperti apa? Di awal-awal saya datang itu kan rata-rata produksi 2 ton. 2 ton. Ya, per hektar ya. Betul. 2 ton sampai 3 lah. Ya. Namun setelah ada istilahnya metode tanam itu pelan-pelan saya ini ya lumayan sih sudah 4, 5 bahkan pernah sampai 7 ton hasilnya. Peningkatannya sampai berapa ratus %? Iya, luar biasa. Luar biasa. Dan itu hanya di wilayahnya Kapopa sendiri, tapi desa-desa lain juga sudah mulai mengikut. Dasarnya dari situ. Oh, ternyata sejarahnya begitu tuh. Oke, mungkin yang paling terakhir Kak, ada yang mau disampaikan? Karena sekarang kan semuanya sistem online ya. Sistem online. Jadi untuk petani-petani di Kecamatan Kolaka khususnya ya, kalau datang penyuluta, kalau datang penyuluta jangan ditutup pintu. Kalau dia minta KTP atau minta NIK, kasih saja ya, karena sekarang semua sistem online. Karena keluhannya teman-teman Om Jack sekarang kan itu petani didatangi rumahnya. Datangi rumahnya, betul. Untuk apa lagi nih? Bukan di politik ini minta-minta KTP. Iya. Ya, itu kan menghambat pekerjaannya penyuluh juga. Iya.
Jadi artinya karena sekarang programnya kementerian itu bagaimana menjadi petani milenial. Betul. Ya, petani milenial bukan hanya dari padi tanamannya yang bagus, tapi otaknya juga mungkin harus diasah ya. Iya, nah, saya simpulkan pembahasan diskusi saya di video kali ini adalah bekerja dulu, bekerja ikhlas. Karena kalau kita bekerja ikhlas, maka kita akan sangat mudah untuk memotivasi orang, sangat mudah untuk diinspirasi sama orang, dan kita mampu untuk mudah diedukasi oleh orang. Jadi kesannya adalah MIF, motivasi, inspirasi, dan edukasi. Betul nggak, Kak? Kayaknya, betul. Kayaknya. Artinya tidak ada hasil yang mengkhianati. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Keren sekali, Bapak. Oke, saya Objek mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.